Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cacin dan hari ini saya akan review sebuah lensa yang sangat unik sekali. Saya tidak pernah review lensa sekecil ini ya, seimut ini. Ya, lensa ini dari Rockstar, yaitu Rockstar 10mm f8 fisheye untuk Leica M mount. Tapi teman-teman tentunya bisa pasang ke kamera mirrorless apa saja dengan adapter yang sesuai. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah perusahaan pembuat lensa yang katanya unik-unik, namanya Astory. Mereka ingin mengirimkan beberapa lensa untuk saya review. Dan setelah saya terima, salah satunya lensa yang ini, ternyata mereknya saya cek adalah merek yang namanya Rockstar. Nah, lensa ini sangat kecil sekali, lensa 10mm dengan bukaan yang fix f8. Nah, kalau kita lihat, ini bentuknya seperti ini. Kalau saya buka nih, lens hood-nya ini tipenya adalah screw in. Jadi kita harus putar-putar seperti ini. Memang ya agak merepotkan untuk buka tutupnya ya. Tapi keuntungan dari yang screw in ini adalah keamanan. Kalau misalnya yang cuma slot gitu, bisa jadi gampang terlepas. Sedangkan yang screw ini pasti aman kalau kita screw sampai ini ya, tutup sampai erat seperti itu. Nah, kalau kita lihat tebalnya lensa ini cuma segini doang. Nah, bagian sini ini masuk ke dalam kamera, yaitu kamera Leica M mount ya. Meskipun demikian, kita bisa pasangkan ke kamera mirrorless yang lain seperti saya tes dengan kamera Fujifilm X-S10 dengan menggunakan adapter. Jadi bayangin, ini hanya mungkin sekitar 1 cm. Beratnya aja juga sangat ringan sekali. Ini hanya 36 gram. Bayangin, luar biasa ya. Ini luar biasa ringan sekali, seperti tidak menggunakan lensa kalau kita memasang lensa ini ke dalam kameranya. Dan tentunya setelah kita pasang ke kamera Fujifilm ini, kerasa kamera ini tidak kelihatan profesional. Jadi kalau kita kemana-mana gitu, nah yang tempat-tempat yang umum, yang seperti mall atau taman-taman, kita nggak terlalu diganggu ya. Misalnya kalau kita pakai kamera gede, lensa gede, ya itu biasanya nanti mungkin petugas keamanannya, satpamnya datang nih menegur, udah punya izin belum, seperti itu ya. Takutnya kita menggunakan fasilitas mereka untuk memotret atau merekam video untuk komersil, padahal kita cuma bikin konten-konten biasa aja. Oke, kita langsung pasang aja lensa ini ke kamera Fuji mirrorless ini ya. Kalau teman-teman lihat, ini tipis sekali ya lensanya ya. Kalau teman-teman lihat dari atas memang agak sedikit tebal. Kenapa? Karena ini adapternya lebih tebal dari lensanya, lucunya ya. Menurut info yang saya dapat, lensa ini sebenarnya didesain untuk Leica M mount. Tapi kita tahu sendiri bahwa kamera Leica M sekarang itu sudah memiliki sensor full frame. Ya, sejak M9 ya, M9, M10, M11 dan seterusnya. Nah, tapi lensa ini sebenarnya tidak mencakupi seluruh bidang full frame. Jadi kalau kita pasangkan ke kamera Leica M yang terbaru, maka di ujung-ujungnya itu akan hitam seperti itu. Memang lensa ini bukan lensa rectilinear, tapi lensa ini adalah lensa fisheye. Jadi di ujung-ujungnya makin kelihatan melengkung ya. Nah, tapi menurut saya idealnya lensa ini justru kita pasang ke kamera yang APS-C untuk mendapatkan ruang yang penuh ya. Jadi tidak ada yang hitam ya karena keterbatasan dari lensa ini. Makanya saya pasangkan lensa ini ke kamera mirrorless saya yang APS-C, yaitu Fuji X-S10, supaya bisa mendapatkan keseluruhan ya, fotonya tidak ada vignette atau tidak ada hitam-hitamnya, dan mendapatkan resolusi penuh 26 megapiksel sesuai dengan kameranya. Kalau kita pasang ke kamera full frame seperti Leica M, kita mau nggak mau harus mengcropping sedikit ya. Mungkin kita bisa cropping bulat atau cropping kalau mau persegi, ya kita akan kehilangan megapiksel ya. Misalnya 24 megapiksel mungkin kita akan dapat sekitar 10 megapiksel. Kalau 60 megapiksel mungkin kita akan dapat sekitar 26 megapiksel. Nah, hal tersebut ya terserah teman-teman mau pasang di mana. Saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman saya menggunakan lensa ini. Seperti teman-teman lihat, lensa ini sangat minimalis, super minimalis.
tidak ada apa-apa di sini. Nah, tidak ada manual fokus, tidak ada pengaturan aperturing, karena lensa ini lensa fixed aperture, artinya hanya bisa f8 saja. Kita tidak bisa mengubahnya misalnya menjadi f2,8, f5,6 atau f16. Jadi pasti waktu kita motret itu f8 karena cuma satu lubangnya saja, tidak bisa diatur lagi. Kedua adalah tidak bisa manual fokus, jadi tidak bisa fokus. Jadi kurang lebih mungkin lensa ini fokusnya sekitar mungkin 3 sampai 8 meter. Tapi karena dia bukaannya f8 dan kemudian juga focal length-nya cuma 10 mm, maka kalau kita foto begitu aja, sebagian besar ya dari pemandangan yang kita foto itu akan tajam ya, karena depth of field-nya cukup luas. Meskipun kurang tajam misalnya, nggak begitu crispy banget, tapi setidaknya dia masuk dalam kategori acceptable sharpness karena depth of field-nya itu luas sekali. Karena saya tidak perlu mengubah setting apa-apa di lensa ini, ya jadinya saya tinggal foto aja seperti snapshot. Ya, soalnya fokusnya sudah fix, bukannya sudah pasti f8, tinggal fokuskan ke komposisi saja. Jadi seperti kita motret dengan HP lah istilahnya. Kalau HP pun kita masih touch ya untuk fokus kemana. Kalau ini enggak, jadi tinggal komposisi aja dan kemudian kita foto. Jadi kita bisa lebih konsentrasi ke apa yang kita foto. Kita lebih konsentrasi terhadap komposisi dari apa yang kita foto. Soal kualitas gambar ya, pertama kali yang teman-teman pasti perhatikan adalah cembungnya. Jadi lensa ini adalah fisheye. Jadi kalau kita foto pemandangan yang luas, dan ini luas sekali, dia 150 derajat. Jadi ujung-ujungnya yang mestinya lurus, misalnya kita foto gedung atau bangunan atau apa gitu, dia akan melengkung seperti itu. Tapi hebatnya karena luas banget, kita bisa dapat lumayan banget ya, di tempat sempit juga kita jadi kesannya luas banget. Nah, kedua adalah soal ketajamannya. Nah, karena dia tidak bisa mengubah fokus ya, jadi saya juga kurang tahu dia fokusnya kemana, tapi depth of field-nya memang luas. Tapi kalau misalnya subjek yang jauh banget ya, saya perhatiin dia memang tajam, tapi tidak tajam maksimal, sepertinya agak sedikit nggak fokus seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat dalam ukuran kecil, ini masih kelihatan oke banget. Teman-teman mungkin punya concern, ini kan f8 nih, gimana dong kalau misalnya saya ingin membuat latar belakang blur, atau saya ingin mendapatkan lebih banyak cahaya di tempat yang gelap ya misalnya. Ya tentunya kita tidak bisa ya, nggak bisa bikin latar belakang blur, atau sulit sekali membuat latar belakang blur. Kita harus dekat sekali dengan subjek foto kita, dan itu pun masih latar belakangnya akan kelihatannya tajam. Nah, soal low light itu ada sedikit pertolongan nih. Nah, kamera-kamera sekarang ya seperti Fuji X-S10 ini kan dia punya ISO tingginya sudah bagus. Saya tidak ragu-ragu menggunakan ISO 3200 dalam keadaan darurat, misalnya gelap banget, saya bisa menggunakan 6400. Dan karena lensa ini juga focal lensanya cuma 10 mm, saya berani menggunakan shutter speed yang lambat. Misalnya saya bisa menggunakan 1/10 atau 1/8 atau bahkan 1/4. Dibantu dengan kamera Fuji yang ini, dia memiliki stabilization ya, maka memotret dengan shutter speed yang lambat, asalkan subjeknya gak bergerak seperti arsitektur, itu jadi tidak masalah. Memang kalau misalnya kita mau foto orang yang lagi jalan, itu tidak akan freeze. Tapi untuk foto-foto seperti yang saya tunjukin ini, misalnya foto gedung ya, Sarina seperti itu, arsitektur, atau untuk taman atau pemandangan yang luas, pemandangan kota, itu tidak menjadi masalah. Untuk foto potret, misalnya saya juga coba untuk foto Isan ya. Nah, di sini itu menariknya adalah keuntungan dari lensa ultra lebar seperti ini. Saya bisa mendapati pemandangan yang luas di belakang Isan itu komplit ya. Jadi biasanya kalau kita pakai lensa-lensa yang menengah ya, misalnya 50 mm, ya mungkin latar belakangnya akan kepotong, tidak utuh bangunannya. Sedangkan menggunakan lensa yang fisheye ini, wah, gedungnya di belakangnya yang tinggi juga tetap bisa didapatkan. Saat saya review lensa Rockstar ini, sepertinya sudah ada versi yang keduanya. Yang versi yang keduanya yang saya lihat, itu memiliki kemampuan untuk mengubah fokus. Ya, jadi udah lebih baik ya. Jadi ukurannya tetap kecil, dan dia bisa ubah fokus dari 30 cm sampai infinity. Sedangkan yang ini tidak bisa. Nah, mungkin teman-teman yang ingin lebih banyak kontrol ya terhadap hasil fotonya, fokusnya, mungkin lensa itu lebih baik. Teman-teman bisa beli di Amazon dan akan dikirimkan ke Indonesia.
Nah, kalau yang lensa ini mungkin adalah versi yang pertama. Jadi yang versi pertama itu bedanya sama yang versi kedua, dia lebih kecil, lebih tipis ya, tidak memiliki fitur apa-apa, tapi harganya lebih murah. Saya cek terakhir di Amazon sekitar 1 jutaan, jadi lebih murah daripada yang versi yang kedua. Nah, menariknya, merek Rockstar ini atau Astory ya perusahaannya, itu akan merilis beberapa lensa yang menurut saya rada unik ya, yang mungkin tidak pernah orang kepikir sebelumnya. Ada lensa tilt shift misalnya yang 50 mm. Kedepannya mungkin ada lensa-lensa yang berbeda juga ya, seperti macro tilt shift. Dan juga perusahaan ini mengirimkan satu lensa lagi nih yang akan saya review juga. Lensa ini cukup unik, yaitu lensa 40 mm f5.6 yang meskipun ukurannya kecil banget, tapi katanya lensa ini akan bisa mengcover sampai medium format ya, bukan hanya full frame saja. Nah, nanti kita lihat aja reviewnya seperti apa, nantikan bersama saya di Info Fotografi. Demikianlah apa yang saya bisa sharing tentang lensa yang mungkin bisa berfungsi sebagai body cap juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!